Makumullah. Maka mari maafkan semua orang yang salah kepada kita. Jangan ada dendam di hati kita. Jangan ada yang menggerogoti iman Islam kita, yaitu kesal dengan seseorang muslim. Kesal dengan orang mukmin saja nggak boleh. Kesal dengan satu orang muslim saja tidak boleh. Apalagi kesal dengan saudara sendiri, ibadallah. Maka lebih-lebih naudzubillahi min dalik, dosanya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hari yang fitri ini, maafkanlah semua orang yang telah menyakiti hati kita dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan perilakunya. Karena kalau Anda banyak memaafkan manusia yang salah kepada Anda, maka Anda paling banyak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, siapa sih orang yang tidak mendapatkan maaf dari Allah? Walaupun itu bulan puasa, walaupun itu Idul Fitri, walaupun itu bulan Sya'ban, walaupun itu bulan-bulan yang penuh ampunan. Siapa sih orang yang tidak diampuni Allah? Walaupun istighfarnya beribu-ribu, beratus ribu, walaupun Al-Qur'annya banyak, zikirnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dia tidak mau memaafkan hamba yang bersalah padanya, dan dia tidak mau minta maaf kepada orang jika dia salah. Ketahuilah Allah haramkan maaf kepadanya selama-lamanya, ibadallah. Siapa sih orang yang paling banyak maaf dari Allah? Siapa sih orang yang paling banyak mendapatkan ampunan Allah? Adalah orang yang sering meminta maaf kalau salah, dan juga sering memaafkan orang kalau salah kepadanya. Dia paling banyak mendapatkan maaf Allah Ta'ala. Mari kita bertanya kepada diri kita, masihkah kita menahan dendam dengan saudara? Masihkah kita menahan daripada putus silaturahmi terhadap saudara? Hadirin yang dimuliakan Allah, mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa? Adalah orang yang qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Walau mata fi jawfil Ka'bah, orang yang diam-diaman 3 hari dengan saudaranya, bukan 10 hari, bukan sebulan, bukan setahun, bertahun-tahun, naudzubillah, dengan saudaranya sendiri, hanya karena warisan, hanya karena uang, hanya karena jabatan dan sebagainya. 3 hari hadirin yang ta'ala, dia tidak bicara dengan saudaranya, dia diam-diaman dengan saudaranya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka dia mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun matinya di dalam Ka'bah, kalau mutusin silaturahmi tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matinya di Masjid Darun Naim, bagaimana matinya di Masjid Istiqlal, di Ka'bah sekalipun, dalam Ka'bah dia mati akan dilaknat oleh Allah Ta'ala kalau masih memutuskan silaturahmi. Ya, di kalangan kita masih, ibadallah, gara-gara warisan masih diam-diaman, ibadallah. Ayuhal ibad, Anda mati su'ul khatimah, mal'un, dilaknat oleh Allah, walaupun dalam Ka'bah matinya. Berapa warisan yang kita rebutkan sehingga kita dengan saudara sendiri kita terus diam, terus penuh emosi, terus menahan. Na'udzubillahi min dalik. Orang yang tidak dapat ampunan Allah selama-lamanya, yang masih memutuskan silaturahmi dengan saudaranya, apalagi hal yang sepele, ibadallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dunia tidak dibawa mati, ibadallah. Tanah, rumah tidak dibawa mati, namun yang dibawa mati adalah iman dan Islam. Namun seorang yang diam dengan saudaranya gegara warisan, maka Allah putuskan imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka mari maafkan semua orang. Pulang dari masjid ini, maafkan, minta maaf. Orang yang terbaik adalah orang yang minta maaf terlebih dahulu. Walaupun dia tidak salah, tapi dia minta maaf, dia paling dapat banyak maaf Allah Ta'ala. Saya sebetulnya nggak mau maafin dia, saya tidak mau memaafkan dia karena dia banyak salah kepada saya, tapi karena Allah yang mengatakan jikalau saya banyak memaafkan dan banyak minta maaf, saya dapat maaf dari Allah. Maka bukan karena dianya, tapi karena Allah, saya kepengen dapat maaf dari Allah, maka saya maafkan dia. Begitu hadirin ta'ala, bukan karena dianya, tapi karena Allah yang akan memberikan maaf kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini kita memakaikan
anak kita dengan sepatu yang baru. Kita memakaikan anak kita dengan sandal yang baru. Kita menggunakan baju yang baru. Kita memberikan anak-anak kita baju yang baru. Tahukah kita ibadallah, anak-anak kita, saudara kita di Palestina, ya, mereka menggunakan sepatu, mereka menggunakan sandal, tapi bukan baru. Sandal yang sudah berlumur darah ibadallah. Sepatu yang sudah berlumur darah ibadallah. Kita menggunakan baju baru, istri kita baju baru, anak kita baju baru. Tapi perhatikan ibadallah, ibunda kita di Palestina, kakak kita di Palestina, anak kita di Palestina, mereka menggunakan baju yang berlumur darah. Bahkan tangisan bukan lagi tangisan air mata, tangis yang sudah kering. Di hari raya, anak kecil di Indonesia ini mendatangi ayahnya agar diberi hadiah. Dia mendatangi kakak dari bapaknya, kakak dari ibunya agar diberi hadiah. Dia mendatangi tetangga, begitu cerianya anak kecil itu sambil tersenyum di hari raya. Mendatangi tetangganya, diberi hadiah. Walaupun tidak besar, mereka tertawa bahagia. Lihat ibadallah, adik kita di Palestina, anak kita di Palestina, mereka ke tetangga sudah wafat. Mereka ke ayah, hari ini telah wafat ayahnya. Mereka ke ibu mereka telah wafat ayyuhal ibad. Hari ini mereka yatim. Tidak ada lagi yang memberi mereka hadiah. Tidak ada lagi yang mengajak mereka menuju kepada saudara dan tetangga. Tetangga habis, hancur rumahnya ibadallah. Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Entah dia di Amerika, entah dia di Palestina, entah dia di Cina, entah dia di Myanmar, entah dia di Afrika, entah dia manapun, mereka saudara kita ibadallah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang mukmin itu bersaudara. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, yashuddu ba'dukum ba'dha, saling menopang antara yang lainnya. Al mu'minu kal jasadil wahid. Muslim, mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti jasad yang satu. Kepala sakit, badan ikut sakit. Gigi yang sakit, badan ikut sakit, kepala ikut sakit. Itulah kita. Maka pertanyakan, kalau kita tidak ikut susah, kalau mereka susah kita senang, mereka susah harus kita ikut mendoakan mereka. Minimal hadirin yang ta'ala, kita memberikan harta kita yang sedikit untuk mereka. Kalaupun tidak bisa, doa ibadallah. Jangan sampai harta tidak, doa tidak, maka iman itu akan digerogoti oleh keadaan-keadaan yang tidak berdaya di masa akhir nanti. Tanda orang beriman, memiliki sifat mencintai orang muslim yang lainnya, mendoakan orang mukmin lainnya. Maka mari hadirin ta'ala, kekejaman-kekejaman yang terjadi di negara sana Palestina oleh Yahudi, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai doa pun tidak. Kasihan ibu kita di sana, mereka ibu kita, mereka adik kita, mereka anak kita, mereka kakak kita yang sudah berlumur darah, tidak memiliki ayah dan ibu. Maka mari sering-sering mendoakan mereka. Jangan pernah lepas. Semoga mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yakulu biqawli yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim.